Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Gabriela Esther Sanggor. Saya dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini nggak sendiri, saya di sini bersama teman saya. Untuk teman saya, silakan perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Gracia Firnanaku dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, di sini bakal dilanjutin oleh Esther. Silakan, Ter. Nah, di sini kami mau membahas mengenai bahasa Indonesia tentang diksi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang diksi, saya ingin menjabarkan terlebih dahulu apa sih itu diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan si penulis. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi disebutkan bahwa diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Witjono 2007 membuat semacam indikator ketepatan pilihan kata atau diksi sebagai berikut. Yang pertama, mengkomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, yang baik dan benar. Yang kedua, menghasilkan penafsiran atau pemaknaan tepat, tidak ambigu dan tidak menyebabkan salah paham. Yang ketiga, menghasilkan respons pembaca atau pendengar sesuai harapan penulis atau pembicara. Dan yang terakhir, menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Selanjutnya, Elizabeth. Nah, tadi kan udah jelasin tuh arti diksi itu apa. Nah, di sini saya bakal ngejelasin klasifikasi diksi. Yang pertama itu adalah berdasarkan sifat makna. Berdasarkan sifat makna itu terbagi menjadi dua, denotasi dan konotasi. Denotasi sendiri adalah kata atau kelompok kata yang bermakna lugas. Maksudnya di sini tuh denotasi itu menyampaikan sesuatu itu bersifat faktual dan denotasi sendiri tidak mengalami perubahan kata. Contohnya di sini adalah Kezia makan wortel agar matanya lebih sehat. Maksud dari kata ini adalah yaitu bermakna kata makan itu artinya memasukkan sesuatu makanan ke dalam mulut. Yang kedua itu ada konotasi. Konotasi adalah kata atau kelompok kata yang bermakna kiasan. Maksudnya di sini tuh konotasi itu adalah kata yang bukan makna sebenarnya dan konotasi ini cenderung bersifat subjektif. Nah, contoh kalimatnya itu adalah banyak pemuda kampung Duku yang mengagumi bunga desa anak Palura. Maksudnya di sini tuh bunga desa itu kalau dalam artinya itu adalah seorang anak gadis cantik. Nah, selanjutnya itu adalah berdasarkan wujud. Yang pertama itu ada kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak sendiri adalah kata yang wujudnya tak terjangkau oleh panca indera. Maksudnya itu katanya itu sulit untuk diungkapkan oleh gagasan. Dan contohnya itu adalah kepercayaan dan perdamaian. Yang kedua adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata yang wujudnya terjangkau oleh panca indera. Contohnya itu gelap dan batu. Nah, selanjutnya Esther. Nah, berdasarkan nilai rasanya, terdapat dua jenis, yaitu ameliorasi dan peorasi. Ameliorasi adalah peningkatan nilai makna dari makna yang biasa atau buruk menjadi makna yang baik. Contoh, sudah saatnya wanita disejajarkan haknya dengan pria dalam prestasi kerja. Nah, kata wanita dan pria dalam kalimat tersebut sepadan artinya dengan kata perempuan dan laki-laki. Namun dalam kalimat tersebut dipilih kata wanita dan pria sebab dalam hal ini penggunaan kata wanita dirasakan lebih terhormat daripada kata perempuan. Begitu juga kata pria lebih terhormat daripada kata laki-laki. Yang kedua, peorasi. Peorasi adalah perubahan makna yang mengakibatkan sebuah menggambarkan sesuatu yang lebih tidak enak, tidak baik, dan sebagainya. Contoh, artis berinisial KH diseret KPK ke pengadilan. Kata diseret memiliki makna lebih kasar, sedangkan melakukan penangkapan paksa akan lebih halus, tetapi untuk tujuan tertentu, peorasi digunakan dalam beberapa tulisan. Selain untuk menarik pembaca, peorasi biasanya digunakan untuk tujuan emotif. Nah, berdasarkan pergeseran makna. Yang pertama, asosiasi. Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Contoh, Tasya menyikat giginya sampai bersih. Bandingkan dengan contoh berikut ini.
Pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. Yang kedua, senestesia. Senestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contoh, sayur itu rasanya pedas sekali. Bandingkan dengan kalimat berikut ini. Kata-katanya sangat pedas. Nah, kedua makna asosiasi dan senestesia, makna senestesia merupakan metafora atau perumpamaan suatu panca indera yang dikenakan ke panca indera lain yang tidak ada hubungannya dengan ungkapan tersebut. Sementara itu, makna asosiasi adalah suatu kata yang dikiaskan kepada kata lain karena kata tersebut bisa menjadi perumpamaan bagi kata lain tersebut. Untuk selanjutnya, Elizabeth. Di sini tuh kita bakal jelasin berdasarkan relasi makna. Yang pertama ini saya bakal jelasin sinonim dan antonim. Sinonim sendiri adalah persamaan makna kata. Maksudnya itu ada dua kata atau lebih yang berbeda bentuk tetapi bermaknanya sama. Contohnya itu wanita itu sinonimnya perempuan, laki-laki itu sinonimnya pria. Contoh lainnya itu kayak pakaian itu sinonimnya baju dan binatang itu sinonimnya fauna. Yang kedua ini ada antonim. Antonim adalah perlawanan kata. Maksudnya itu adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contohnya itu adalah panjang, antonimnya pendek, kaya itu antonimnya miskin. Contoh lainnya itu kuat, antonimnya lemah. Nah, di sini itu ada hipernim dan hiponim. Hipernim sendiri adalah kata yang mencakup makna yang lebih luas. Maksudnya itu hipernim sendiri itu mencakup makna yang terkandung dalam hiponim sendiri. Nah, contohnya itu adalah kendaraan. Kendaraan itu kalau dalam sebuah kalimat itu, ayah selalu menggunakan kendaraan kesayangannya untuk mengantarku pergi ke sekolah. Yang kedua itu ada hiponim. Hiponim adalah kata dengan cakupan yang lebih spesifik. Contohnya itu adalah sepeda gunung. Benny selalu menggunakan sepeda gunung saat mereka sedang menanjak. Nah, kalau dalam suatu kalimat itu pasti yang bakal menjelaskan kata hipernim dan hiponim itu contoh kalimatnya seperti ini. Di rumah Alex terdapat berbagai macam buah-buahan seperti mangga, jeruk, apel, anggur, dan pepaya. Kalau dalam kata hipernimnya itu adalah kata buah, sedangkan kata hiponim itu adalah kata yang spesifikan dari kata bermacam-macam buah itu, seperti kayak mangga, jeruk, apel, anggur, dan pepaya. Ya, selanjutnya start. Homofon dan homonim. Homofon adalah kata yang sama lafalnya dengan kata lain, tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Nah, homofon merupakan kata-kata yang mempunyai bunyi yang sama tetapi dalam bentuk tulisan dan maknanya berbeda. Dengan kata lain, kata-kata yang berhomofon mempunyai pelafalan yang sama, walaupun mempunyai tulisan dan arti yang berbeda. Sedikit berbeda dengan homonim. Kata-kata yang berhomofon bisa kita identifikasi maknanya dengan melihat bentuk tulisannya, tapi jika dalam berbentuk tulisan kita harus mendengarnya dalam sebuah kalimat utuh. Jika kita mendengar kata bank, ada dua makna yang memungkinkan, yakni apakah itu suatu tempat atau panggilan untuk orang yang lebih tua. Oleh sebab itu, kita harus mendengarnya dalam sebuah bentuk kalimat yang utuh. Contoh, massa atau satuan fisika, berat atau kumpulan orang. Yang kedua, massa aksi damai terpusat di sekitaran bundaran Hotel Indonesia. Yang ketiga, masa atau waktu. Masa pelarian merupakan masa-masa sulit yang dialami oleh Siti Nurbaya. Nah, homonim adalah kata yang mempunyai pelafalan dan tulisan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Nah, homonim merupakan jenis-jenis kata yang mempunyai pelafalan dan tulisan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kata yang berhomonim mempunyai makna bergantung dengan konteks kalimat yang mengikutinya. Oleh sebab itu, kita masih belum bisa memutuskan apakah itu makna dari sebuah kata yang berhomonim tanpa melihatnya ke dalam sebuah bentuk kalimat utuh. Pasti kita sering mendengar kata tahu tentunya. Di otak kita ada dua makna yang melintas di dalamnya, yang sehingga kita belum bisa memutuskan apakah makna mana yang tepat dari kata tersebut. Tapi jika kita tahu,
sudah dimasukkan ke dalam sebuah kalimat utuh seperti yang ada di bawah ini, maka kita bisa mengidentifikasi makna kata tahu tersebut. Contohnya, bulan. Gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan menyebabkan pasang surut air laut atau satelit alam. Yang kedua, bulan Januari aku akan melaksanakan ujian akhir semester atau periode dalam kalender. Untuk selanjutnya, Elizabeth. Kelima ini ada homograf. Homograf adalah kata yang sama ejaannya dengan kata yang lain tetapi beda lafal dan maknanya. Contohnya itu adalah kata tahu. Kalau dalam kata tahu itu bisa diartikan dengan dua macam, seperti mengerti dan sebuah makanan. Kalau dalam kata mengerti itu adalah saya cukup tahu dengan semua siasat buruk untuk menjatuhkan departemen saya. Kalau dalam kata makanan itu bisa dijelaskan seperti setiap hari ibu memasak makanan tahu dengan berbagai macam jenis masakan. Nah, di sini tuh ada polisemi. Polisemi sendiri adalah kata-kata yang memiliki makna atau arti lebih dari satu. Contohnya itu di sini kata tinggi. Kata tinggi itu bisa dijelaskan dengan tinggi 145 cm, Billy menjadi siswa paling pendek di kelas kami. Dan kedua itu, kita tidak boleh memiliki sikap tinggi hati apapun alasannya. Polisemi sendiri memiliki makna atau arti lebih dari satu karena adanya banyak komponen, konsep, dan pemaknaan suatu kata dan tergantung pada pola kalimat yang sedang diutarakan. Next, Esther. Berdasarkan perbedaan bahasa daerah dan asing, yang pertama ada kata serapan dan yang kedua ada kata asing. Kata serapan adalah kata daerah atau asing yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud di sini kata daerah atau kata bahasa asing yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya unduh, unggah, dan aktif. Yang kedua kata asing. Kata asing adalah kata yang berasal dari luar bahasa Indonesia yang belum atau tidak diadopsi. Jadi ini jarang orang mengetahuinya kata-kata tersebut. Contohnya check in, check out, dan loading. Untuk selanjutnya, Nah, di sini itu ada berdasarkan perbedaan ragam bahasa dan dialek musiman. Yang pertama itu ada kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata yang digunakan dalam ranah ilmiah. Dan kedua itu kata populer. Kata populer adalah kata yang digunakan masyarakat secara umum. Kalau dalam kata ilmiah itu adalah kata-kata logis dari bahasa Inggris yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata ilmiah sendiri juga digunakan pada suatu laporan ilmiah, skripsi, tesis, dan juga digunakan pada acara-acara formal. Kalau kata populer sendiri itu kata yang dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan kata populer ini lebih mudah diketahui oleh siapa saja. Contohnya di sini, kata ilmiah itu dalam kata pasien, kalau dalam kata populer itu adalah orang sakit. Kalau kata ilmiah dari argumen itu, kata populer itu adalah pendapat. Kalau kata ilmiahnya agenda, itu adalah kata populer dari rencana. Kalau kata ilmiah introspeksi, kalau di kata populer adalah koreksi diri. Dan yang ketiga itu adalah jargon dan slang. Jargon adalah kosakata khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan atau lingkungan tertentu. Sedangkan kata slang sendiri adalah ragam bahasa tidak resmi dan tidak baku yang sifatnya musiman. Kata slang sendiri itu memperkenalkan kata-kata baru dari kata-kata lama yang memperkaya kosakatanya. Kalau jargon sendiri itu contohnya itu adalah sikon dalam kurun situasi dan kondisi. Yang kedua itu adalah dok atau kata lain dokter, dan yang ketiga itu adalah prof. Prof itu bisa kata lainnya adalah profesor. Kata slang itu yang bisa sering kita gunakan itu adalah rempong, santuy, dan hoaks. Nah, silakan Esther selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan materi bahasa Indonesia tentang diksi kali ini, yaitu diksi adalah ketepatan pemilihan kata yang dipengaruhi oleh kemampuan yang memahami mengetahui kata yang akan digunakan sesuai dengan kaidah dan makna serta konteksnya. Dalam diksi ada beberapa syarat utama dalam diksi atau pemilihan katanya. Yang pertama tepat, yang kedua benar, yang ketiga lazim. Contoh dari kata tepat ialah contohnya makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Ya, sedangkan lazim adalah kata itu sudah menjadi milik
Bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertiannya saja. Contohnya kata makan dan santap bersinonim. Akan tetapi tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing makan. Kemudian kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya tetapi tidak sama serta tidak lazim dan sudut makna dan pemakaiannya. Nah, sekian pembahasan materi bahasa Indonesia tentang diksi dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sabrina Gabriela Sersanggot pamit undur diri dan Saya Elizabeth Gracia Firana undur diri. terima kasih. Terima kasih.